Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan saya Sunarya, guru PPKN SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Dan hari ini kita akan belajar bab 5. Bab 5 itu kita semua sederajat dan bersaudara. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yaitu memahami hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Diharapkan setelah kalian nanti belajar, maka kalian dapat mendeskripsikan hakikat hak asasi manusia ya, sesuai dengan Pancasila, dan dapat mendeskripsikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pertemuan kita hari ini. Kita masih membahas tentang hak asasi manusia. Bagaimana jaminan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kita lihat, anak-anak sekalian, Soekarno pernah mengatakan di dalam sidang BPUPKI bahwa buat apa groundwork atau undang-undang dasar jikalau misalnya tidak ada social Rechtvaardigheid atau keadilan sosial. Apa gunanya groundwork kalau ia tidak bisa mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan? Kita rancangkan undang-undang dasar dengan kedaulatan rakyat dan bukan dengan kedaulatan individu. Inilah jaminan bagi bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari. Nah sekalian, di dalam Undang-Undang Dasar tentu saja terdapat pembukaan yang sudah mengatur hak-hak bagi bangsa. Yang pertama, di dalam alinea pertama adalah kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Kemudian di alinea 2, menjamin hak politik dan hak ekonomi serta hak kesejahteraan. Di dalam alinea ketiga sudah mengatur bahwa hak kemerdekaan dan kebebasan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di alinea keempat sudah diatur tentang hak perlindungan keamanan, hak perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Di dalam batang tubuhnya, anak-anak sekalian, sudah diatur banyak hak-hak, terutama di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28I. Antara lain hak hidup, hak berkeluarga dan mendapat keturunan, hak mengembangkan dan memajukan diri, hak perlindungan hukum, bekerja, kesempatan dan pemerintahan, dan status kewarganegaraan, hak memeluk agama, kepercayaan dan berserikat berkumpul, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak perlindungan diri pribadi dan hak bebas dari penyiksaan, hak hidup sejahtera, tempat tinggal, kemudahan, jaminan sosial, hak milik pribadi, hak untuk tidak diseksa, bebas dari perlakuan diskriminatif dan identitas budaya, serta setiap orang wajib menghormatinya. Nah, anak-anak sekalian, tidak saja di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi di dalam ketetapan MPR juga sudah diatur mengenai hak-hak bagi warga negara atau hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak untuk hidup, kemudian yang kedua hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga hak keadilan, yang keempat hak kemerdekaan, yang kelima hak memeluk agama, yang keenam hak atas kebebasan informasi, yang ketujuh hak keamanan, yang kedelapan hak kesejahteraan, yang kesembilan kewajiban-kewajiban yang dilakukan, dan yang ke-10 adalah perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Anak sekalian, kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 39
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.